Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan menjadi penjaga Israel. Dan di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ke-18 Tuhan berkata kepadanya, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Yehezkiel punya satu tugas, yaitu memberitakan kebenaran. Jadi ketika Yehezkiel melihat ada orang yang berbuat jahat, maka Yehezkiel berkewajiban untuk menegur kesalahan orang itu, untuk memberitahukan kepada orang itu agar orang itu bertobat supaya dia tidak mengalami kebinasaan tetapi dia mendapatkan kehidupan. Tetapi jika Yehezkiel tidak memperingatkan orang itu akan dosanya, maka orang itu akan mati di dalam kesalahannya, di dalam kebinasaannya. Tetapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang jahat itu kepada Yehezkiel, karena memang Yehezkiel dipanggil menjadi seorang penjaga. Saudara, bukankah kita juga dipanggil menjadi penjaga oleh Tuhan atas kehidupan orang-orang di sekitar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, dan siapapun yang kita kenal? Kita dipanggil menjadi penjaga seperti Yehezkiel. Dalam arti kata lain bahwa kita pun juga harus memberitakan kebenaran. Kita pun juga harus berani menegur kesalahan orang-orang yang di sekitar kita yang kita jagain, supaya mereka berbalik dari kejahatannya, mereka berbalik dari kesalahannya, dan mereka hidup di dalam kebenaran, supaya mereka tidak terhilang di dalam kebinasaan, tetapi mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, untuk menjadi penjaga kita harus punya integritas. Artinya bahwa sebelum kita menegur kesalahan orang lain, terlebih dahulu kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah memang kita sudah melakukan kebenaran, kita menjadi pelaku firman, dan kita bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Supaya jangan ketika kita menegur kesalahan mereka, mereka pun juga menyinggung bahwa kita belum hidup di dalam kebenaran. Maka itu tidak akan menjadi berkat, justru kita akan menjadi batu sandungan. Dan tentunya ketika kita sudah bisa menjadi teladan, kita menegur mereka, kita harus menegur mereka dengan kasih, supaya mereka tidak merasa dihakimi. Karena tugas kita bukan menghakimi, tetapi tugas kita sebagai penjaga adalah memperingatkan kesalahan mereka, supaya mereka berbalik kepada jalan kebenaran. Dan ingatlah selalu agar membawa mereka semua di dalam doa-doa kita, supaya Roh Kudus tetap bekerja terus di dalam kehidupan mereka, menegur kesalahan mereka, supaya mereka berbalik dari kejahatan dan kesalahannya. Yuk saudara, dalam hidup ini, bukankah hidup kita bukan tentang kita lagi, tetapi semuanya tentang Tuhan. Dan kita tahu kerinduan Tuhan agar setiap jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Biarkan kita ambil bagian dalam keinginan hati Tuhan, yaitu kita memberitakan kebenaran, menjadi penjaga bagi orang-orang di sekitar kita, mengingatkan mereka agar kita semua hidup di dalam kebenaran, supaya setiap kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Yesus satu hari kelak. Tuhan Yesus memberkati.